Dari Kristen pindah ke Islam ya. Oke, saya izin tanggapi ya. Dalam video ini saya akan beritahu kenapa kamu mualaf. Romawi benci banget sama Yesus. Yang pertama, kamu mengatakan bahwa orang Romawi membenci Yesus. Orang Romawi tidak pernah membenci Yesus karena orang Romawi itu tidak pernah mengurusi soal-soal teologi. Orang Romawi itu hanya berkecimpung dalam masalah politik. Yang membenci Yesus itu bukan orang Roma, tetapi orang Yahudi melalui orang Farisi dan mahkamah agama. Waktu itu orang Farisi benci dengan Yesus sehingga ingin membunuh Yesus. Tapi mereka tidak bisa membunuh Yesus karena hukuman mati hanya bisa dilakukan oleh otoritas Romawi. Makanya orang Yahudi, orang Farisi menuntut Yesus dihukum mati itu kepada orang Roma melalui gubernur Yudea pada waktu itu, yaitu Pontius Pilatus. Nah, Yesus waktu itu diperhadapkan dengan Pontius Pilatus yang adalah orang Roma. Tapi Pontius Pilatus pun mengatakan tak ada kesalahan pada Yesus. Yohanes 18. Jadi artinya apa? Bukan orang Romawi yang membenci Yesus, tetapi orang Yahudi lah yang membenci Yesus. Nah, kamu harus belajar dulu hal-hal seperti ini biar kamu nggak mualaf. Kan berpencar, murid-muridnya berpencar ke sana sini, yang dimana waktu itu saat itu masih belum dalam bentuk kitab, tapi bentuknya dalam gulungan. Tulisan-tulisan tuh masih dalam bentuk gulungan. Dimana murid-muridnya mungkin asal ngambil aja kan, asal ngambil. Ini pemikiran ini yang buat kamu mualaf. Gulungan-gulungan yang kamu maksud itu gulungan apa? Kamu pikir Yesus itu membawa gulungan yang disebut Injil? Bukan, Injil itu Yesus sendiri dari kata Yunani Evangelion. Kitab Injil itu bukan ditulis oleh Yesus sendiri. Kitab Injil ditulis oleh para murid melalui kesaksian semua orang setelah Yesus naik ke surga. Jadi Yesus itu nggak bawa gulungan, nggak bawa kitab ketika mengajar. Yang ada di Alkitab itu kesaksian para murid, kesaksian saksi mata, dan kesaksian sejarah yang ditulis. Jadi gulungan yang kamu maksud tuh gulungan apa? Ya, hayalanmu terlalu tinggi. Itu yang buat kamu mualaf. Tahu Romawi benci dengan apa yang diajarin sama Yesus. Semua muridnya itu ketangkep, semua muridnya itu ditiadakan gitu kan. Terus ngapain mereka bikin kitab? Yang ketiga, kamu mengatakan Romawi kan benci Yesus, ngapain bikin kitab? Di mana Romawi bikin kitab? Kok bisa kamu mengatakan Romawi yang bikin kitab? Kitab mana yang dibikin Romawi? Ya, jadi ya nggak heran kamu mualaf. Bagian mana yang dibikin oleh orang Romawi? Orang Romawi itu nggak berurusan dengan agama, mereka berurusan dengan politik. Nah, apa buktinya kalau Romawi yang bikin kitab? Kitab mana yang ditulis oleh orang Romawi dan siapa orang Romawinya? Ya, lagi konsili Alkitab dikanonkan itu di Kartago. Bukan Roma yang mengkanonkan kitab suci. Aduh, gak heran dah kamu mualaf. Ini pas tanggal 25 Desember. Lalu yang berikutnya kamu mempertanyakan Natal kenapa 25 Desember? Ya karena memang Yesus lahir 25 Desember. Menurut kalender Julian pada waktu itu. Gak ada yang salah. Dokumen Didaskalia Apostolorum Koptik di abad pertama sudah mengatakan kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, tanggal 29 bulan Mesirkiyah. Yaitu 25 Desember. Bukan kelahiran Dewa Matahari itu baru abad ketiga. Natal udah dilakukan di abad pertama. Tentang ini sama banyak pendeta-pendeta ya, orang-orang Kristen yang kamu mengatakan kamu akan ditentang, ya kamu pasti ditentang. Karena apa? Karena yang kamu katakan itu kebohongan. Tidak benar adanya. Dan kebohongan yang kamu pikirkan itu, kamu pikir sebuah kebenaran. Itu yang buat kamu mualaf. Ya, untuk itu saya meluruskan. Yang kamu pikir benar ternyata bohong semua. Ya gak heran kamu mualaf. Ya. bukunya ganjil ya, apa yang nggak boleh gitu. Itu yang pernah gue baca ya kalau di perjanjian baru tuh. Lalu berikutnya dia mengatakan babi kan haram di perjanjian baru dan gak boleh makan hewan yang berkuku ganjil. Di mana ayatnya di perjanjian baru gak boleh makan hewan kuku ganjil? Jangan kau tambah-tambahi.
Berarti kamu nggak pernah jadi Kristen. Ngaku-ngaku Kristen aja kali ya. Coba di ayat mana, Injil atau surat Paulus mana yang menuliskan nggak boleh makan hewan berkuku ganjil? Yang kamu baca itu di Perjanjian Lama, itu di Torah, itu untuk orang Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Kita bukan orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kerajaan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman. Jadi bukan apa yang masuk yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari dalam diri orang, itu yang menajiskan dia. Jadi kamu jangan nambah-nambahin Alkitab. Kalau kamu belum belajar Alkitab, jangan berani bersuara lah. Ya, apalagi kamu mengklaim tampil di TikTok seolah-olah kamu sudah seorang profesor. Loh, ya. Mualap-mualap aja gitu. Nggak usah merasa paling tahu iman sebelumnya. Ternyata yang kamu lakukan ini menunjukkan kamu nggak tahu apa-apa kok. Kenapa tidak dilakukan sunat? Sedangkan Abraham di Perjanjian Lama, Abraham disuruh. Lalu kamu juga mempertanyakan, kenapa orang Kristen gak sunat? Kan Abraham aja disunat tanda perjanjian. Betul, sunat itu tanda perjanjian. Perjanjiannya apa? Kedatangan Mesias. Jadi janji akan kedatangan Mesias itu ditandai dengan sunat. Lah, Mesiasnya udah datang, Yesus sudah datang, ngapain lagi kami pakai sunat? Kan yang dijanjikan itu apa? Mesias. Tanda janji ini sunat. Maka selama Mesias itu belum datang ya harus disunat. Tapi ketika Mesiasnya udah datang, sunat nggak perlu lagi. Yang kita perlukan tanda perjanjian baru. Apa tanda perjanjian baru? Kolose 2 ayat 14 dan berikutnya. Baptisan. Jadi tanda sunat itu perjanjian lama. Nah, tanda perjanjian baru adalah baptisan. Karena sunat itu tanda perjanjian Mesias. Mesiasnya udah datang, ngapain lagi kita disunat? Ya. Nah, gitu. Dan Yesus disunat karena dia keturunan Yahudi. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Yang dari Arab tuh nggak ada diwajibkan sunat. Mana ayatnya? Ya. Kata Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan. Kamu juga mengatakan sebenarnya Tuhan itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Yunani Tuhan dan Tuhan itu sama-sama kurios. Ya, artinya itu tergantung konteks. Kata Tuhan sama Tuhan itu berbeda, itu hanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani baik Tuhan maupun Tuhan itu maknanya sama, yaitu kurios atau Kyrie. Makanya dikatakan Kyrie eleison. Gitu, belajar lagi biar nggak mualap. Ya mungkin itu aja ya yang mau saya sampaikan. Jadi janganlah tampil seolah-olah kamu ini sudah paling mengerti dengan alasan ini kan opini saya begitu. Lalu banyak orang puji-puji kamu, katanya cerdas, katanya hebat. Enggak, tidak ada kecerdasan dari kebohongan dan penipuan. Ya saya nggak mengatakan kamu menipu atau berbohong, tapi saya menganggap kamu belum tahu. Kalau kamu belum tahu ya jangan dulu beropini-opini nggak jelas seperti itu ya. Jadi ya kalau sayang sekali lah kamu mualaf. Ya, masih ada kesempatan kembalilah, karena ternyata kamu mualaf ya karena kamu nggak tahu ya. Sekarang kamu udah tahu, belajar lagi lebih dalam. Saya lihat di komen kamu nyaranin orang belajar, oh kamu sendiri nggak belajar. Ya, gitu, belajar yang banyak.